Itu vonis mati pelaku pembunuhan Pembunuhan mantan mantan, istri ya, 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 mantan bukan direktur mantan istri, RSUD tapi dia juga. istrinya gitu ya, Iya, istrinya istri. dan mantan. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 7 Juni 2024. Bersama saya sudah ada rekan tim konten Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Apa Cey, kabar? baik, alhamdulillah sehat. Berita hari ini lumayan banyak yang menarik ya Bang ya. Iya, betul. Apalagi itu vonis mati pelaku pembunuhan mantan istri ya, 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 mantan bukan direktur mantan istri, RSUD tapi dia juga. istrinya gitu ya, Iya, istrinya istri. dan mantan direktur RSUD. RSUD Padang Sidempuan Padang ya, Sidimpuan. Iya. yang kemarin heboh di wilayah Batu Haji ya. Yes. Gitu. Iya, Iya. iya. Hmm. Telah menghilangkan nyawa, Ya. menghilangkan ibu dari anak-anak. Dan itu istri sendiri. Ya. Dan proses hukum yang telah berjalan kita hargai. Dan kalau kuasa hukumnya mengatakan itu tidak manusiawi, itu hak dia juga ya, kan gitu. Nah, selain berita persidangan itu Bang, ada juga nih kasus narkoba Bang. Oh ya, tadi jadi Polda Kepri mengekspos tadi seluruh kasus pengungkapan kasus narkoba di Polda Kepri selama bulan Mei ya. Iya. Dan ada 6 kasus dengan 14 tersangka ya. Iya. 14 tersangka, 13 laki-laki dan 1 wanita gitu loh. Iya. Barang buktinya cukup banyak ya, ada sabu cair. Ya. Yang kemarin diungkap di salah satu apartemen di Batam. Kemudian ada sabu kristal ya. Yes. Kemudian ganja dan Happy Five atau apa namanya, dulu terkenal dengan ekstasi ya. Iya, pil ekstasi, Happy Five. Ekstasi. Iya. Nah, tapi masih ada 2 DPO ya, yang kasus sabu cair itu masih ada lanjutannya ya Bang. Masih dikejar terutama yang mempertemukan antara si pengedar dengan si peracik ini. Benar. Yang memfasilitasi salah satu juga hotel mewah di kawasan Jodoh. Jodoh, ya, gitu. iya. Kabur kemana kira-kira mereka ya? Dan juga pemasok sabu cairnya kan, di apartemen itu sabu cair itu mau dijadikan, dan sebagian sudah dijadikan menjadi sabu kristal, diolah menjadi sabu kristal. Sebagian lagi sekitar 10 botol juga mau dikirim ke Palembang. Palembang, gitu ya. Iya. Salah satu pangsa pasar mereka ya. Iya. Kita mengapresiasi kepolisian dan juga berharap kepolisian segera menangkap 2 pelaku ya Bang. Betul. Dan dari pengungkapan 6 kasus ini ada ribuan generasi muda kita yang terselamatkan gitu ya dari bahaya narkoba ini sendiri gitu loh. Benar. Dan ada lagi berita yang menarik Bang Nur. Dan ini berkaitan dengan kesehatan mental yang dimana salah satu objek wisata di Batam itu dijadikan objek bunuh diri, tempat bunuh diri. Sudah beberapa kasus dan terbaru ada lagi ya. Yang terbaru tuh seorang ibu ya, ibu membawa anaknya yang masih usia sekitar 3 tahun deh, masih kecil sekali lah, anak laki-laki. Dan Selasa malam lalu ya, pukul 10 dia sampai di Jembatan 1, kemudian langsung menangis sejadi-jadinya, kayak ada problemnya gitu kan. Dan dalam kondisi seperti itu beberapa warga mencoba menanyakan, justru masih terus menangis. Kemudian datanglah Ditpam mencoba menenangkan gitu loh. Dan sempat dia hantam-hantamkan kepalanya ke pagar jembatan, dan supaya tidak lompat maka diamankan oleh teman-teman dari Ditpam dan kemudian diserahkan ke kepolisian ya. Tapi ada yang unik dari kepolisian Bang. Karena banyaknya kasus ini akhir-akhir ini, polisi memasang spanduk supaya jangan bunuh diri di tempat. Apakah itu efektif atau bagaimana? Ya, setidaknya mungkin begitu datang mau ini, ada himbauan polisi ini, setidaknya ada rasa segan lah untuk melakukan itu. Dan bukan hanya satu jembatan, semua mulai dari jembatan 1 sampai jembatan 6 itu dipasangin himbauan untuk dilarang bunuh diri. Di jembatan dan tempat lain gitu loh. Iya. Jangan pula nanti di jembatan sudah dilarang kemudian ke tempat lain pula kan gitu. Jadi intinya teman-teman kepolisian melakukan langkah antisipatif ya. Setidaknya ketika dia melihat logo polisi ada larangan situ, setidaknya ada rasa takut atau rasa segan gitu ya. Ada perubahan setelah membacanya beberapa detik yang ingin menggebu-gebu jadi jadi sayang nyawa gitu ya. Betul. Nah, mudah-mudahan banyak jalan sih menyelesaikan masalah. Jangan dengan sumbu pendek jalan begitu pintas ya. Seperti itu. Seberat apapun masalahmu, apapun yang kamu hadapi, yang pembaca Batam Pos hadapi, jangan pernah untuk
menghilangkan nyawa sendiri. Iya, karena hidup itu sangat berarti ya, Cek. Iya, hidup ada sangat orang yang berarti. keluar miliaran rupiah untuk tetap bertahan hidup karena sakit yang diderita. Begitu mudahnya kok pengen bunuh diri kan. Kita dikasih karunia Tuhan, nyawa, dikasih karunia umur yang panjang, kita manfaatkan itu. Ya, sayangi diri, keluarga dan lingkungan. Benar. Gitu ya, betul. Masalah itu akan selesai. Waktu akan menjawabnya. Iya. Cari orang-orang yang tepat ya, yang bisa diajak berkomunikasi, baik psikolog, ustadz dan maupun teman-teman dekat lainnya yang bisa memberi solusi gitu. Benar. Dan lagian kan juga berita kita sebelumnya yang mengenai puskesmas sudah ada layanan. Sudah ada layanan konsultasi, ada layanan kesehatan mental ya gitu. Kesehatan mental itu. Dan seperti apa saran-saran psikolog dari kita udah komunikasi juga dengan psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros, bisa disimak di Instagram atau post ada tentang beberapa tips yang mereka berikan dalam menghadapi masalah. Juga ada beberapa, sudah kita undang juga ustadz ya, beberapa di Instagram juga kita ada, bisa disimak ya. Dari segi kesehatan, dari Awal Bros, dari segi religi, dari ustadz, pernyataan itu cukup membantu, bisa disaksikan di media sosialnya Batampas ya Bang. Betul Cek. Terus ini Bang, dari berita parkir setelah yang unik seragam parkir yang pink itu, terus DPRD bilang perlu dikaji ulang mengenai retribusi parkir itu karena gimana? Begini, potensial loss-nya sangat tinggi. Dari dulu kan itu ya? Iya, harga naik tapi tidak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh daerah gitu loh. Sementara kita nih ngeluarinnya. Dan di lapangan fakta bahwa kadang kita tidak dikasih karcis. Nah ketika tidak dikarcis itu masuknya kemana? Nah ini kan potensial loss, sementara naiknya 100% kan gitu loh. Benar, memang perlu dikaji lebih mendalam. Kayaknya kebijakan ini diambil terlalu terburu-buru gitu ya. Terburu-buru, Sistemnya belum siap untuk mencegah kebocoran tadi, tapi sudah diterapkan kan gitu loh. Nah, kita berharap ada evaluasi. Warga tak keberatan dengan kenaikan itu, sejauh ini kan tak keberatan, tapi tolong uang yang mereka keluarkan benar-benar masuk ke kas daerah gitu loh. Jangan sampai ke kantong-kantong pribadi pihak tertentu. Atau raja-raja kecil yang menguasai parkir kan gitu loh. Ya oke, mereka akan kebagian, tapi tentunya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh dengan Dishub gitu ya. Yes. Ya, Cek. Dan ada lagi berita masalah yang pajak ATB ya. Iya. Ya ini masih menjadi polemik. Sebenarnya ini bukan masalah baru ya. Dulu beberapa tahun yang sebelumnya juga Pemprov itu sudah memasukkan pendapatan 48 miliar itu sebagai bagian dari pendapatan air permukaan ya. Namun kemudian direvisi lagi di Perda karena ATB nggak mau bayar. Nah tadi kuasa hukum ATB sudah menjelaskan bahwa itu bukan tanggung jawab ATB karena yang mengelola air permukaan itu adalah BP Batam. Jadi yang punya tanggung jawab membayar pajak air permukaan itu adalah BP Batam. Tugas ATB di saat itu adalah mengolah air lalu menyalurkan ke konsumen gitu dan melakukan pembangunan jaringan gitu loh. Sedangkan yang punya air bakunya, air permukaannya adalah BP Batam gitu. Jadi itu gimana nih nanti antara ATB dan BP Batam? Apakah saling lempar bola nanti untuk pajak 48 miliar? Ya menurutnya mereka itu tanggung jawab BP, bukan tanggung jawab ATB. Sementara di Spenda, itu tetap tanggung jawab ATB. 48 miliar lumayan besar, Cek. Kalau dulu kan ada kemudahan melalui konsesi ya ke ATB. Terus ada pernyataan sekarang supaya 48 miliar itu dibayarkan, konsesi tak jadi alasan, kewajiban tetap kewajiban begitu. Ya, kalau menurut teman-teman dari di Spenda itu adalah kewajiban, nggak bisa di ini. Ya tentu semua bersandar pada regulasi yang ada gitu loh. Dan kita berharap ada titik temu gitu loh. Kalaulah memang itu tanggung jawab ATB ya monggo silakan bayar gitu. Tapi kalau itu memang kewajiban dari BP Batam ya silakan BP Batam aja. Bertanggung jawab untuk itu ya. Toh uangnya nanti akan kembali ke masyarakat pembangunan Iya. Ada nih berita lagi Bang, sudah 600 pendaftar PPDB di SD melalui jalur afirmasi. Iya betul, sebenarnya kuotanya sekitar 1.800 1.800. Tapi menjelang sampai akhir pendaftaran masih 600. Memang terkendala di sini Cai, kan ada syarat. Persyaratan ya, ada PKH, bukan PHK ya, PKH dan PIP, program Keluarga Harapan dan program Indonesia Pintar itu. Nah orang yang tidak mampu kan biasanya terdaftar di situ. Dia harus menunjukkan itu. Nah, sementara banyak orang yang tidak mampu yang belum punya itu gitu loh. Nah, ini sebenarnya harus ada solusi juga, Cai. Karena tidak semua masyarakat miskin terdaftar seperti itu. Data real miskin tidaknya kan daerah ini bisa sebenarnya ngeceknya gitu loh. Berapa pendapatan mereka, pengeluaran mereka.
Apalagi kelompok gitu keluarga terdaftar miskin itu belum sepenuhnya punya akses digital atau internet untuk mengetahui ragam informasi itu. Harusnya tim pemerintah jemput bola. Apalagi mereka yang tinggal di Ruli, ya. Nggak mungkin mendapat itu kan, nggak mungkin dapatkan. Sementara anak-anak mereka harus sekolah kan gitu. Nah ini seharusnya ada semacam solusi lah kan gitu. Karena bagaimanapun mereka adalah warga Batam gitu loh. Benar Bang. Yang harus mengenyam pendidikan gitu kan. Wajib karena pendidikan itu kan hak. Segala seluruh warga negara Indonesia gitu loh. Ada berita daerah nggak Bang Nur? Daerah tadi di Karimun kabar baiknya di Karimun sebelumnya kan selalu krisis gas melon. Susah masyarakat semua tergantung dari Tanjung Uban. Kalau pasokan Tanjung Uban macet. Aduh, susah ibu-ibu masak ini. Nah, tadi sudah ada diresmikan SPBE. Untuk pengisian gas LPG dan akan mulai beroperasi 14 hari ke depannya. Oke, mantap. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi krisis sudah berakhirlah krisis gas itu ya, Bang ya. Iya, betul. Dari belakang udah mulai kayak iya. Sudah ada aba-aba. Iya. Tapi selain listing-listing yang kami bahas sedikit itu, ada juga beragam berita yang sudah masuk ke meja redaksi dan sudah diterbitkan di website kita di batampos.co.id. Para pembaca setia kita bisa membaca dan melihatnya di sana, dan juga postingan-postingan atau update-update terbaru bisa disaksikan di media sosial kita ya, Bang. Ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, X ya? Ya, X terus di channel Batam Pos, YouTube ya, YouTube. Oke, jadi hot news kita berakhir di sini dulu ya, Bang. Sampai ketemu lagi besok. Simak beritanya besok sebagian di edisi cetak. Edisi cetak. Paling lengkapnya itu di edisi cetak. Terima kasih Bang Nur. Ya, sama-sama Jay. Nah, demikian hot news edisi Jumat 7 Juni 2024. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi. Bye-bye.